persekutuan umat-Mu hari ini. Yang terbaik bagi kami adalah kalau kami belajar sesuatu. Kami rindu Tuhan melawat kami. Karena itu di waktu di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon tolong kami Tuhan. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mengerti dan untuk melakukan kehendak-Mu. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Hari ini adalah tugas gereja di bidang pendidikan. Oleh karena sepanjang bulan Juli ini kita akan merenungkan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dan pembacaan kita terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi, untuk supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut. Maka dengarlah ya orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, shalom. Selamat pagi buat kita semua juga yang ada di rumah. Shalom semuanya. Ketika kita bicara tentang pendidikan, tugas gereja di dalam, saya membayangkan saudara-saudara bahwa kenapa pendidikan itu penting. Kita semua akan bisa memberikan jawaban kenapa pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting sebab pendidikan itu bisa merubah orang. Pendidikan itu bisa memberi wawasan. Pendidikan itu bisa memberi ilmu. Pendidikan itu bisa membuat orang berkembang, berterusnya. Tetapi saudara-saudara, pendidikan macam apa yang penting? Apakah pendidikan-pendidikan yang membawa orang untuk memahami segala sesuatu dengan baik saja itu telah cukup? Saya kira kita sepakat bahwa tidak. Ada hal yang lebih lagi dari itu, yaitu bagaimana orang tetap takut akan Tuhan. Bagaimana orang yang pintar itu takut akan Tuhan. Bagaimana orang yang berpendidikan itu takut akan Tuhan. Bagaimana orang dididik begitu rupa supaya kemudian sekaligus takut akan Tuhan. Kenapa? Dalam banyak kejadian terjadi bahwa semakin orang berpendidikan, banyak yang merasionalkan segala sesuatu dan tidak takut Tuhan. Ukuran-ukurannya adalah ukuran-ukuran yang rasional, dan kemudian mungkin saja akan mengabaikan Tuhan di dalam hidupnya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita membaca Ulangan pasal 6. Ini menarik sekali saudara-saudara, karena Ulangan pasal 6
itu biasanya disebut dengan Shema Israel. Dengarkanlah hai Israel. Ini dipandang sebagai sebuah pengakuan. Dan ini pengakuan percaya mereka kepada Tuhan. Ini mesti dilakukan. Ini adalah pengakuan iman orang Israel. Suatu panggilan untuk umat Israel untuk mendengar firman Tuhan. Jadi ini mesti diajarkan terus menerus. Menurut pembacaan ini, dengarkanlah firman Tuhan. Mereka orang-orang Israel melafalkan Shema ini 3 kali dalam sehari. Satu hari mereka menghafal 3 kali. Isinya menegaskan bahwa Tuhan Allah secara total berbeda dengan yang lain. Tuhan menyatakan dirinya kepada umat Israel dan dia dapat dipercaya sebab dia tidak berubah. Dia tidak berubah, dia berbeda. Melalui Shema, umat Israel diajarkan untuk memilih persekutuan yang intim dengan Tuhan sebagai yang paling utama. Persekutuan dengan Tuhan itu yang paling utama. Seluruh aspek kehidupan Israel didasari pada hubungan cintanya dengan Tuhan Allah. Jadi satu hari mereka bicara 3 kali Shema ini untuk menyatakan pengakuan mereka kepada Tuhan yang tidak berubah, yang penuh kuasa itu, sekaligus memilih untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu pilihan yang paling utama. Tidak boleh ada pilihan lain yang lebih tinggi dari pilihan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Supaya jelas ketika diperhadapkan pada pilihan-pilihan, harusnya ditegaskan ini yang punya hubungan dengan hubungan dengan Tuhan Allah itu yang mana. Dan itu pilihan yang paling utama. Saya membayangkan saudara-saudara kalau satu hari Shema itu diucapkan 3 kali, ini sekaligus merupakan sebuah upaya indoktrinasi. Bicara terus tentang satu hal, bicara terus, apalagi satu hari 3 kali seumur hidup. Saya kira nanti kita hafal betul-betul itu. Nah, kita membaca bagian ini, firman untuk dilakukan secara praktis dan nyata dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi penting sekali. Ajarkanlah supaya kita semua, anak-anak, orang tua, atau siapapun yang percaya kepada Tuhan itu melakukan firman Tuhan secara praktis setiap hari. Dalam hidup yang nyata, dalam tindakan, di dalam semua hal yang dilakukan. Dengan melakukan firman maka mereka akan mengalami berkat Tuhan dan panjang umur mereka. Mereka akan mengalami berkat, umur panjang dan seterusnya. Saya coba ikuti satu-satu. Di ayat pertama bicara tentang nyatakanlah. Ini perintah supaya kamu lakukan tiap hari, kamu akan diberkati. Ayat yang ketiga bilang nanti kamu akan bertambah banyak. Lakukanlah seperti yang Tuhan mau. Ketika bicara tentang tambah banyak itu bukan sekedar bicara tentang ada keturunan dan lain sebagainya, bukan. Tetapi karena Tuhan pernah menjanjikan kepada mereka. Bicara tentang mereka akan bertambah banyak itu bicara tentang janji Tuhan kepada nenek moyang mereka. Karena itu mereka mesti melakukan firman Tuhan. Tuhan itu satu-satunya dan yang paling sejati. Dia adalah Allah kita yang berdaulat atas kita di ayat yang keempat. Tuhan itu satu-satunya yang berkuasa dan berdaulat atas kita. Umat Israel itu dituntut untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap totalitas hidup mereka. Kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal. Harus itu mestinya ditanamkan betul-betul di dalam hati setiap orang Israel. Ya, ayat 6 itu, ayat 5, ayat 6. Lebih lanjut kita melihat pembacaan ini haruslah tertanam dalam hati anak-anak orang Israel. Haruslah menjadi bagian hidup
setiap hari bagi mereka haruslah menjadi identitas pribadi dari mereka, haruslah menjadi identitas keluarga serta masyarakat Israel secara umum. Saudara bayangkan bahwa ini menjadi panggilan yang serius sekali bagi bangsa ini. Tiap-tiap keluarga harus mengajarkan ini kepada anak-anak mereka. Mereka melakukannya di rumah-rumah mereka. Ketika orang melihat, orang tahu bahwa ini orang-orang Israel yang percaya pada Tuhan. Ketika mereka berkumpul dalam satu kesempatan dan mereka melakukan sema ini, orang bilang memang ini persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar menghafal harusnya. Mereka diminta supaya melakukan benar-benar firman Tuhan itu di dalam hidup dengan kasih yang total kepada Tuhan. Mengasihi dengan total, segenap hati, segenap jiwa. Lakukanlah dengan itu. Kenapa? Kalau sudah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, jangan ragu tindakannya. Banyak orang bisa bertindak tapi tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap jiwa, tidak dengan segenap akal budi. Saudara-saudara, dengan demikian maka mendengarkan firman Tuhan akan membuat bertahan suatu negeri sampai negeri ini mengalami berbagai-bagai berkat dan berbagai-bagai sukacita. Janji Tuhan supaya membawa mereka ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan akan membawa mereka ke situ. Kamu mesti setia di sini. Setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara, panggilan untuk mendengar firman Tuhan itu menjadi sebuah jembatan. Saya mencatat di sini menjadi sebuah jembatan antara kasih dan sekaligus ketaatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita sekaligus katanya taat kepada Tuhan, maka melakukan firman Tuhan itu adalah jembatannya. Saudara dan saya tidak bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya taat, tetapi saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak. Panggilan ini adalah panggilan yang menjembatani antara kasih dengan ketaatan kita. Saudara-saudara, kalau jembatan itu putus, sesungguhnya relasi yang intim dengan Tuhan pun itu menjadi putus. Firman Tuhan yang diajarkan akan menjadi pedoman untuk mengendalikan diri di setiap tubuh kita. Firman Tuhan yang diajarkan terus-menerus itu dimaksudkan untuk menjadi pedoman untuk mengendalikan kita, apa yang ada pada diri kita. Kalau di tiap-tiap hari ditaruh di dalam pikiran perkataan kita, dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita, kita tertolong saudara-saudara untuk bisa mengendalikan diri. Jadi saudara-saudara, kalau orang-orang tidak bisa mengendalikan diri itu berarti firman tidak berkuasa di dalam. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap apapun, terhadap amarah, terhadap apapun yang bisa membuat kita lelah malah dengan hal-hal itu pertanda bahwa Tuhan firman-Nya tidak kita kasih kesempatan untuk mengendalikan kita. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah tugas gereja di bidang pendidikan. Saya kira ini makin serius bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita lihat di tengah-tengah pandemi COVID ini sekolah secara formal itu kan saya kira mengalami masalah yang serius. Kita orang tua ini juga pusing. Kalau anak-anak sudah agak besar itu agak baik sedikit. Kalau anak kecil kan dia orang tua yang betul-betul harus dukung, harus dampingi. Walaupun kita tarik turun dari tempat tidur itu susah. Yang agak besar itu kan dong otak mulai mengerti. Kadang-kadang dong tipu-tipu sedikit. Dong bisa tipu guru juga. Karena ini virtual, ini satu di sini satu. Kadang-kadang mungkin dong bisa taruh dong foto seolah-olah
Apalagi kalau pakai alasan, maaf Bu, di sini signal agak terganggu. Memang rumit juga. Jadi yang anak-anak didampingi, tarik dari tempat tidur susah. Yang sudah mengerti, dong pakai dompu otak itu. Otak agak kotor sedikit untuk tipu-tipu ini. Tapi sebentar dong ranking 1. Saya bayangkan ini ranking 1 dari mana ini? Ya kalau syukur kalau itu proses betul-betul terjadi. Saya kira itu tantangan kita. Tapi sekaligus itu menjadi bagian bagi kita, saudara-saudara, bahwa ternyata ketika oleh karena pandemik itu kita belajar, anak-anak kita belajar dari rumah, sekolah dari rumah. Ternyata sudah bukan soal kepintaran saja, tapi sudah juga kepada soal nilai. Dan nilai itu mesti nilai yang positif, nilai yang sejalan dengan yang Tuhan mau. Bagi yang anak-anak kecil, lebih kita mengaku dosa. Banyak orang tua dia yang kerja di pu anak dong pun tugas. Karena ajarin anak ini kalau terlalu lama, kalau mama harus buat apa terlalu lama, sudah isi sudah. Itu anak dong sudah tidak cakar lagi. Mama yang tulis, anak yang salin. Jadi guru lihat bilang, pintar sekali ini anak rajin. Itu anak tidak tahu, dia hanya kopi itu. Dia pun mama dan dia pun bapak pun tulisan. Kalau tidak, kalau bapak mama agak sibuk berarti perintah dia pun kakak dong. Kalau tidak sasaran ada di guru les. Guru ingat tuh selesaikan memang sampai tema 9. Itu memang berat. Jadi bukan sekarang ini waktu belajar dari rumah kita mulai mengerti sekarang bahwa memang jadi guru juga berat tuh. Guru-guru dong lagi senyum-senyum lihat orang tua dong. Terutama orang tua yang suka bakalai guru. Ini rasa bilang gitu. Tapi poin saya tidak di situ. Poin saya lebih kepada sekarang sudah kita berhadapan dengan sebuah pergumulan di mana bukan soal bagaimana mereka punya pengetahuan saja dari segi ilmu, tapi sekaligus ketika mendampingi mereka nilai-nilai apa yang mau kita tanamkan di situ. Saya kira tema ini menjadi penting untuk ketika kita bicara tentang di bidang pendidikan, apa sih yang paling kita inginkan? Ketika masih normal, saya membayangkan anak-anak kita tuh pintar-pintar. Anak-anak rajin datang sekolah, baik juga. Tapi kadang-kadang mereka punya kecerdasan intelektual itu sudah bagus, tapi kecerdasan sosial mereka agak bermasalah. Mereka tidak peduli kepada orang lain. Mereka pintar, waktu-waktu untuk bersosialisasi dengan orang sangat sedikit. Dan itu cukup memberi warna tersendiri dalam perkembangan anak-anak. Saya kalau lihat anak-anak di sini waktu itu, kalau hujan kodong orang tua terlambat jemput, itu dong bikin pengucapan syukur di Lompor. Dong lompat sana, taguling sini sana, sepertinya orang bebas merdeka betul-betul. Luar biasa. Orang tua datang, cepat. Baik, mari kita renungkan satu dua hal. Saudara-saudara, tidak harus dipahami secara formal hal-hal yang menyangkut dengan pendidikan. Mulai dari jenjang paling dasar sampai yang paling tinggi. Tetapi haruslah dimaknai. Jadi ini bukan soal sekolah bisa dibuka oleh gereja atau tidak, dari pendidikan dasar sampai paling tinggi, bukan soal itu. Tetapi bagaimana sekarang saudara-saudara gereja memberi layanan pendidikan bagi jemaat. Paling tidak saudara-saudara gereja mengerjakan tugas-tugas pendidikan secara khusus. Di dalam gereja itu saudara-saudara, sebenarnya pendidikan-pendidikan khusus dalam bingkai rohani itu menjadi penting dan mestinya itu paling depan. Bagaimana pengajaran-pengajaran, pemberitaan firman Tuhan, kelas-kelas katekisasi,
pastoral nikah, seminar-seminar. Ini juga bagian dari pendidikan. Kita tidak sekedar hanya bicara tentang hidup, mati, masuk surga. Kita juga bicara tentang sejumlah hal yang mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Ruang-ruang itu terbuka sekali. Tadi disebutkan dalam bingkai rohani itu ada pemberitaan firman, ada pengajaran, kelas katekisasi, pastoral pernikahan, seminar-seminar. Itu ada. Kalau kita lihat di Agape, ada. Biasanya sambutan jemaat yang kurang. Biasanya sambutan yang kurang. Kalau kita bilang, ingat nanti dari misi dan apa itu akan mengadakan seminar kesehatan. Ya 20 orang ikut. 20 orang ikut. Itu pun mesti diingatkan berulang-ulang. Woi, jangan lupa ikut tuh. Jangan lupa. Mesti ikut. Kita tidak mau untuk hal itu. Kita merasa bahwa kita aman-aman saja. Biasa ada masalah pada respon. Ini sesungguhnya memang bagian dari tanggung jawab gereja. Paling tidak kalau kita mencatat saudara-saudara dari segi tanggung jawab gereja itu. Pendidikan itu berfungsi sekali untuk menjadikan jemaat percaya dan memahami sesuatu tentang Allah. Sekaligus juga dalam mengenal Alkitab. Mesti begitu. Bukan saja soal-soal yang praktis saja. Tetapi bagaimana mereka memahami Alkitab itu secara baik. Memahami, percaya jemaat itu dengan baik. Percaya kepada Tuhan Allah. Kenapa hal ini penting saudara-saudara? Karena kita kasih contoh saja. Kalau kita mulai dari pertanyaan, berapa banyak jemaat yang baca habis Alkitab? Saya yakin bahwa di bawah 2% dari jemaat yang bisa baca Alkitab sampai tuntas. So kita tidak usah angkat tangan untuk kita cek, kita harus ada baca Alkitab sampai habis. Kalau baca saja tidak sampai habis, bagaimana mengerti sampai habis? Yang sudah baca saja belum tentu mengerti. Apalagi Alkitab penuh dengan konteks. Yang konteks waktu itu cukup berbeda dengan konteks hari ini. Sehingga ketika kita mau mengutip satunya, kita harus sadar benar bahwa ada konteks tertentu di firman. Karena itu mestinya ini sekaligus menjadi himbauan. Jemaat pas lebih banyak di rumah ini karena kurang kumpul-kumpul, lebih program baca Alkitab. Kas habis, kok hanya 4 bulan suka habis. Daripada hanya program bikin kolak, lebih baik baca Alkitab. Ada kok yang sepanjang pandemi 1 tahun mau 2 tahun ini ada yang sudah baca habis Alkitab kok. Kita buat anak dong, ini saya lihat dong di sepanjang belajar dari rumah ini, dong sudah di FF itu cukup mahir. Tunduk. Sembunyi. Dong tiap malam itu hanya bagi. Saya curiga satu-satu jalan dong tangan hanya begini. Dorang lebih akrab ke hal itu daripada akrab kepada Alkitab. Lantas bagaimana soal kita nanti? Saya takut ada satu waktu saya panan dong ini, saya lihat dong hafal 12 murid Yesus ini mulai parah. Apalagi kita suruh hafal 36 kitab di 66. Wih, saya rasa mulai lebih parah. Jangan hal-hal lain. Saudara-saudara, itu yang membuat kemudian nanti pas bilang kalau pas tidak ada pandemi kok
cerdas cermat Alkitab, dari Injil Yohanes. Itu mulai dari remaja, anak, pasutri, lansia, semua tiap hari hanya bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah firman. Dan tiap hari jalan hanya hafal-hafal saat di jalan. Karena apa? Karena tidak dibiasakan untuk itu. Proses untuk menemukan kebenaran firman yang pada gilirannya jemaat mengalami perubahan tingkah laku. Saya kira baca habis, ini proses untuk memahami. Tetapi sekaligus sampai kepada bagaimana mereka mengalami perubahan tingkah laku. Berulang kali saya sampaikan, belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu belajar. Tapi tentunya kita dasarkan tadi pada persekutuan dengan Tuhan Allah. Sekaligus ini menjadikan jemaat itu sebagai pribadi yang bijaksana dengan menghidupi imannya kepada Yesus Kristus. Bijaksana dan menghidupi iman kepada Yesus Kristus. Tujuan daripada pendidikan di dalam gereja itu kira-kira begitu. Bukan soal kita membuka sekolah atau tidak. Tetapi bagaimana kemudian ini menjadi bagian yang penting dalam pembangunan jemaat. Memahami firman, percaya, dan berubah tingkah laku. Yang kedua, saudara-saudara, saya kira ini catatan menarik. Kita bersekolah, kasih sekolah anak-anak kita. Harusnya bukan untuk kerja. Harusnya bukan untuk kerja. Sekolah untuk apa? Supaya dapat kerja. Oh, banyak juga yang tidak sekolah juga ada kerja kok. Jadi sekolah bukan kerja untuk dapat kerja. Lalu sekolah untuk apa? Sekolah bukan juga untuk menjadi pintar saja. Kenapa saudara-saudara? Pendidikan itu, sekolah itu sesungguhnya dimaksudkan untuk membangun sebuah kehidupan yang berkualitas. Membangun sebuah kehidupan yang berkualitas. Ada orang sekolah tinggi, dapat kerja bagus, tapi kualitas kehidupannya rendah. Saya ulangi, sekolah tinggi, dapat kerja bagus, kualitas hidupnya rendah. Jadi buanglah jauh-jauh pikiran seolah-olah kita sekolah hanya semata-mata untuk kerja. Kita bersekolah supaya, tadi di paling awal saya sampaikan, kenapa pendidikan itu penting? Karena pendidikan itu akan mengubah seseorang, memberi wawasan, memberi pengalaman, supaya dia punya kualitas hidup yang benar, yang baik. Supaya kemudian ketika orang melihat orang berpendidikan itu, orang yang sekolah, memang ini dulu orang benar orang sekolah ini sekolah. Jangan justru sebaliknya di situ. Saya coba lihat, saya ingin kutip satu ayat. Coba kita buka di Amsal pasal 19 ayat 2. Amsal pasal 19 ayat 2, saudara-saudara. Saya ingin baca. Oh, sudah ada. Kita boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kualitas kita rajin, tekun, belajar tetap pada jalan yang benar. Itu kualitasnya ada di situ. Supaya ketika melakukan sesuatu, kita melakukan dengan tanda-tanda. Oh, ini orang-orang sekolah, orang-orang yang berpendidikan. Kira-kira begitu. Ketiga, saudara-saudara, gereja sebagai institusi, juga sekaligus gereja sebagai tubuh Kristus, bertanggung jawab untuk membangun pendidikan yang takut akan Tuhan dan punya karakter Kristus. Takut Tuhan dan berkarakter Kristus. Gereja sangat bertanggung jawab untuk itu. Tetapi sadar saudara-saudara bahwa perjumpaan kita ini kan singkat sekali. Apalagi tambah pandemi ini. 1 minggu kita ketemu 1 kali.
Bagaimana kemudian ini didoktrinasi dengan baik? Saya kira kita tidak lagi akan bicara tentang gereja sebagai institusi. Itu kalau disuruh ke sekolah. Kita akan melihat gereja itu sebagai pribadi demi pribadi. Gereja bukan gedungnya, gereja orang-orangnya, termasuk orang-orang tua. Kita semua yang akan menanamkan pendidikan yang takut akan Tuhan sekaligus punya karakter Kristus dalam hidup kita. Supaya orang melihat anak-anak kita, orang melihat kita dan memuliakan Tuhan Allah. Dalam sebuah catatan yang serius tentang hal ini, saya menyampaikan kepada kita mesti membangun sebuah kesetaraan. Memiliki hak yang sama dan kewajiban juga dan kewajiban yang sama. Hak, kewajiban semua sama. Berdasarkan ajaran-ajaran gereja yang sesuai dengan Alkitab. Saya kira itu penting. Yang sesuai dengan Alkitab. Nah, sesuai dengan Alkitab ini juga kita butuh masuk sedikit lebih dalam. Kadang-kadang, hai istri-istri, hormatilah suamimu karena dia adalah kepala. Banyak suami yang bilang, kamu tidak tahu Alkitab kan bilang saya kepala. Nah, ini nih yang tidak didasarkan pada Alkitab. Karena yang dimaksud dengan firman, hai istri, hormatlah kepada suami karena dia kepala. Ada dua catatan. Pertama itu bersifat administratif, karena di dalam satu kelompok keluarga mesti ada yang memimpin. Tetapi yang kedua, itu merujuk kepada Kristus sebagai kepala. Kristus yang sebagai kepala itu menunjukkan kasih dan tanggung jawab. Bukan dia hanya kepala. Kau kerja parenta, ambil remote dulu. Di mana? Di sini. Jarak setengah meter. Terus anak tidak tahu saya kepala. Wah, itu memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena yang dimaksud dengan kepala itu merujuk kepada Kristus sebagai kepala gereja. Penghormatan kepada manusia itu menjadi penting dan mengakui kelebihan dari orang lain. Itu juga mesti diajarkan. Gereja mesti kasih tahu, orang-orang tua mesti kasih tahu orang. Hargailah orang tua, dong punya kelebihan, pengalaman, umur, lain sebagainya. Karena kita puan anak dong ini tambah hari ini kan saya lihat kadang-kadang dulu deh orang tua juga dong kas naik kaki, makan sambil bawa omong. Dan tidak peduli lagi dengan banyak orang tua. Gereja dan orang-orang tua mesti kasih tahu. Kita mestinya menjadi agen-agen atas penghargaan kepada kemanusiaan. Supaya dalam perjumpaan satu dengan lain itu kita saling menghormati. Itu tanda di mana Tuhan ada bersama-sama dan di dalam kita. Yang terakhir, saudara-saudara, mestinya dalam pendidikan yang diintervensi oleh gereja, baik dalam pengajaran, baik dalam sekolah-sekolah formal, orang-orang mesti dibangun optimisme mereka. Mereka harus diberi semangat, diberi rasa percaya diri, jangan diberi roh ketakutan. Mereka mesti semakin yakin, mereka mesti bisa berdiri di sini. Saya punya seorang sahabat pendeta yang saya kira dia punya pernyataan ini tidak biasa sekali, termasuk di kalangan kami para pendeta. Ada satu waktu kami beribadah, dalam sebuah acara, terus ada makan setelah ibadah. Yang MC dengan semangat sekali bilang, baik kita akan makan, dan karena itu kami minta Pak Pendeta Bobby untuk berdoa. Pak Bobby mengiyakan. Beliau tidak mau. Beliau dengan jawaban yang ringan saja. Dia bilang begini, saya pun tugas itu mengajar orang untuk berdoa.
Lalu kalau sesuatu ajar habis baru sekarang pas berdoa suruh saya lagi. Bagaimana dengan yang diajar dong? Jadi nanti tunjuk yang diajar dong. Saya rasa di pemikiran agak lain. Saya juga mau coba begitu. Duduk-duduk pas mau makan sampai sudah tuan rumah doa sudah. Weh, itu saya rasa banyak yang bakal kita. Ais bapak don duduk kau makan sah. Tapi saya kira itu juga baik. Mereka harus diberi percaya diri. Banyak orang berdoa itu tidak percaya diri. Mereka tidak percaya diri. Wih, berdoa ke mana? Berdoa baru ada pendeta dong lain. Aduh. Oke Pak, saya berdoa tapi saya dalam hati saya. Supaya kan doa itu relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang tahu. Baik juga, tapi mestinya dalam konteks ini. Memberi percaya diri, memberi semangat. Bukan doa ketakutan. Mestinya begitu. Mengajar berarti ada yang coba. Saya dengan sejumlah tim untuk pelayanan sekarang. Ketika khotbah habis, ada altar call, mereka tahu bahwa ada yang menangis, ada segala macam. Saya kasih tahu orang, kamu dekati ketika dia ada reaksi tentang itu, nanti sebentar bicara dengan dia, kemudian minta didoakan. Minta untuk mendoakan mereka kalau dia mau, dan seterusnya. Ini saya sampaikan kemudian ketika habis ibadah saya mondor jauh, saya lihat orang. Kalau saya jalan dekat dong sengaja agak diam, dong sengaja bilang, coba mama omong. Karena kalau kita pergi dekat, nanti dong omong dong rasa kayak kurang yakin. Tapi ketika dibiarkan sendiri, dong coba untuk laksanakan. Baik-baik juga. Berikanlah percaya diri. Yesus percaya Tuhan, Ais itu percaya diri. Tapi jangan paksa diri juga. Atur sebaik-baiknya supaya dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa mensyukuri firman yang telah disampaikan hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman hari ini, supaya kami mendasarkan segala sesuatu dalam percaya kepada Tuhan, membangun kehidupan kami dengan melakukan kehendak firman. Biar itu menjadi bagian kami tiap-tiap hari dalam apapun yang kami kerjakan. Dan biarlah kami beroleh kualitas hidup dan kualitas iman, supaya di mana kami ada, nama Tuhan terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.